Tidak banyak orang tahu bahwa pada awal September itu, 5 pendaki muda memulai pendakian mereka di Gunung Salak tanpa meninggalkan catatan resmi di pos registrasi. Malam itu, suasana base camp yang biasanya ramai sudah jauh mereda. Hanya ada 2 penjaga yang tampak mengantuk di balik meja kayu dengan lampu kuning temaram. Kelima pendaki datang terlambat, sekitar pukul 22.45, setelah terjebak macet di jalan raya dan terpaksa memotong waktu persiapan keseluruhan perjalanan. Raffi, yang dianggap sebagai ketua rombongan, langsung menghampiri meja registrasi. Rambutnya yang sedikit basah akibat gerimis membuat wajahnya tampak lebih tegas dalam cahaya temaram. Ia memegang map kecil berisi rencana perjalanan singkat, yang sebenarnya belum sepenuhnya matang. Di belakangnya, Dimas dan Gilang terlihat masih sibuk mengikat ulang carrier mereka, sedangkan Naira dan Vira menyalakan headlamp untuk mengecek ulang perlengkapan. Penjaga base camp mengingatkan mereka bahwa Gunung Salak bukan jalur yang disarankan untuk pendakian malam. Cuacanya suka berubah cepat. Mas, kabutnya juga nggak main-main. Kalau berangkat sekarang, resikonya besar, ujar penjaga itu sambil menatap mereka dengan serius. Namun Raffi hanya tersenyum, mencoba meyakinkan dengan nada santai. Kami cuma naik sampai area camp bawah dulu, Pak. Besok baru lanjut. Cuaca kelihatannya masih oke. Itu adalah kalimat yang belakangan mereka semua sesali. Karena kenyataannya, cuaca di kaki Gunung Salak jarang bisa diprediksi, dan malam itu adalah salah satu malam yang seharusnya membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum mendaki. Mereka akhirnya tetap diizinkan naik. Namun karena sistem pencatatan sedang bermasalah dan sebagian lampu peralatan mati, keberangkatan mereka tidak terekam lengkap. Catatan nama hanya diketik sebagian pada kertas yang kemudian terselip di antara dokumen lama. Kesalahan kecil ini kelak menjadi salah satu alasan kenapa pencarian mereka terlambat dimulai. Ketika langkah pertama mereka memasuki jalur pendakian, suara hutan yang khas langsung menyambut. Serangga malam bersahutan, angin merambat perlahan melalui dedaunan rapat, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Headlamp mereka menjadi satu-satunya cahaya yang menembus pekatnya malam. Jalur awal tampak mudah, hanya tanah yang sedikit licin. Namun semakin jauh mereka berjalan, vegetasi semakin rapat dan tanah mulai menanjak. Dimas, yang dikenal paling ceria, justru mulai merasakan ketegangan. Gue ngerasa kayak kita lagi masuk tempat yang gak seharusnya, gumamnya sambil melihat ke sekitar. Gilang menepuk bahunya dengan tawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Santai, bro. Baru mulai aja udah ngomong gitu. Ini cuma hutan kok, bukan dunia lain. Namun Naira, yang peka terhadap perubahan alam, ikut terdiam. Ia mendengar sesuatu, semacam suara aliran air yang jauh, namun bercampur dengan hembusan angin yang aneh. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa barisan mereka tetap rapat. Sejak awal, Naira tak pernah menyukai pendakian malam, apalagi di gunung yang punya reputasi mistis sekuat Gunung Salak. Sekitar 1 jam berjalan, hujan rintik mulai berubah menjadi hujan deras. Awan gelap semakin menekan, dan tidak ada tanda-tanda cuaca akan membaik. Raffi berhenti dan memberikan isyarat agar rombongan berkumpul. Kita istirahat di situ saja, katanya, menunjuk sebuah tanah datar kecil di antara pepohonan besar. Mereka membangun tenda seadanya, meski keadaan basah dan angin mulai menggoyangkan dahan-dahan di atas mereka. Suara petir terdengar jauh, namun cukup untuk membuat mereka saling bertukar pandang. Kedengerannya kok makin dekat ya? Tanya Vira lirih. Di dalam tenda yang sempit, mereka makan mie instan cup sambil membahas rencana untuk esok hari. Suasana menjadi lebih hening dibanding sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti itu bukanlah pilihan. Sambil bersandar pada tumpukan baju yang dijadikan bantal, Raffi mencoba menenangkan diri dan rombongannya. Kita tidur dulu, besok kita mulai lebih pagi. Cuaca juga pasti lebih cerah. Namun nyatanya, kebeningan interior tenda tidak mampu mengusir kecemasan yang menggantung. Di luar, suara gesekan dedaunan seperti bisikan samar. Terkadang terdengar langkah-langkah kecil, mungkin hewan, namun entah kenapa terasa terlalu teratur. Gilang sempat membuka resleting tenda sedikit untuk memastikan situasi, tetapi yang terlihat hanya kabut tebal mengambang rendah, seolah menyelimuti seluruh jalur. Kabutnya parah banget, bisiknya. Itu bukan kabut biasa.
sahut Naira yang sedari tadi memperhatikan suara-suara di luar. Malam itu, mereka tidak benar-benar tidur. Hujan yang tak kunjung reda menyelinap melalui sela-sela tenda, dingin menusuk, dan angin yang berubah irama membuat suasana seperti penuh pesan yang tidak mereka mengerti. Vira sempat menangis pelan ketika mendengar semacam suara panggilan jauh, seperti seseorang berkata, "Kesini," meski samar dan tertelan angin. Raffi berkali-kali meyakinkan bahwa itu hanya suara angin dari lembah. Tetapi dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Sesuatu yang berada di luar sana memperhatikan mereka. Menjelang subuh, hujan masih turun, kabut tidak hilang, dan tenda mereka sudah basah setengah. Rombongan memutuskan bangun lebih awal, meski tubuh masih lelah. Mereka ingin bergerak, berharap menemukan jalur utama lebih cepat sebelum kabut kembali menebal. Namun ketika mereka melangkah keluar, mereka menyadari sesuatu yang membuat dada mereka mengencang. Jalur yang tadi mereka lewati malam sebelumnya kini tidak jelas lagi. Semak-semak seperti berubah posisi, ranting-ranting patah yang mereka gunakan sebagai penanda menghilang, dan jejak kaki mereka hilang tertutup tanah basah dan longsoran kecil. Raffi menatap sekeliling, mencoba mengingat arah. Namun ia tidak menemukan apapun yang dikenalnya. "Nggak mungkin, kita jalan di sini semalam," gumamnya panik. Dan itulah titik awal petaka. Titik pertama dari 11 hari panjang yang tak pernah diberitakan secara resmi, karena ada banyak hal yang dianggap lebih baik tidak diketahui publik. Pagi itu, meski cahaya matahari sudah mulai menembus pepohonan, hutan Gunung Salak tetap terasa seperti dunia lain. Dingin, lembab, dan penuh bayang-bayang yang sulit diurai. Kabut putih menggantung rendah di antara batang-batang pohon tinggi, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suara burung pagi yang biasanya riuh tidak terdengar, hanya gemerisik halus dedaunan yang seakan mengikuti setiap pergerakan mereka. Raffi berdiri di depan, memegang kompas yang jarumnya tak berhenti bergetar dalam gerakan kecil yang mencurigakan. Konon, di kawasan tertentu, medan magnet di Gunung Salak sering mengacaukan alat navigasi. Meski cerita itu sering dianggap mitos, setidaknya oleh pendaki baru, hari itu mereka merasakan sendiri betapa menegangkannya situasi ketika kompas tidak bisa dipercaya. "Arah utara harusnya ke sini," Raffi bergumam, mencoba menyesuaikan kompas dengan cahaya matahari. Tapi kabut terlalu tebal, membuat arah matahari pun sulit dikenali. Gilang merapatkan jaketnya dan bertanya, "Kalau kompasnya error, kita ikut jalur yang lebih landai aja gimana?" Biasanya jalur utama ngikutin arah itu. Namun masalahnya ternyata lebih besar dari sekadar arah. Jalur manapun yang mereka coba pilih selalu terasa seperti memutar, seolah hutan membawa mereka kembali ke titik yang sama. Tanah licin yang tertutup lumut, akar besar yang melintang seperti pagar alami, dan suara air dari kejauhan yang tidak pernah semakin dekat membuat mereka seakan berjalan dalam labirin. Dimas yang sedari pagi tampak gelisah akhirnya angkat bicara. "Gue ngerasa, kita nggak berjalan lurus. Dari tadi kita kayak muter di lingkaran. Coba lihat pohon itu," katanya sambil menunjuk sebuah pohon besar dengan lekukan aneh di batangnya. Naira mengangguk cepat. "Tadi waktu subuh, aku lihat itu juga. Bentuknya unik, kayak disayat dari atas ke bawah." Raffi menelan ludah, memaksakan ketenangan. "Oke, berarti kita harus ganti strategi. Kita turun dulu, cari aliran air. Sungai pasti mengarah ke jalur lebih rendah." Tapi saat mereka mulai menuruni lereng kecil, kabut justru semakin pekat, seperti tirai yang menutup pandangan. Nafas mereka semakin cepat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena alam seperti menyempitkan ruang. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah area yang sedikit lebih terbuka. Cahaya redup matahari menembus kabut, membuat tempat itu tampak pucat dan dingin. Vira duduk di sebuah batu besar, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. "Aku, dari tadi kok kayak ada yang ngikutin ya," katanya dengan suara kecil. "Kayak ada yang jalan bareng kita, tapi nggak kelihatan." Gilang tersenyum miris, mencoba menenangkan. "Itu cuma perasaan, Vir. Hutan emang bikin hal-hal kecil terdengar lebih dekat." Tetapi Naira yang berada di belakang justru mendekat dengan ekspresi serius. "Aku juga dengar sesuatu. Langkah. Bukan hewan, kayak manusia." Nadanya teratur. Mendengar itu, Raffi menarik napas panjang dan menyuruh mereka lanjut bergerak. Takut rasa takut semakin menggerogoti mental mereka.
Ia tahu panik adalah musuh terbesar ketika tersesat. Namun jauh di dalam pikirannya, ia mulai merasakan tekanan yang sama. Hutan ini seperti hidup dan memperhatikan. Mereka berjalan selama hampir 2 jam, tanpa menemukan petunjuk jalur resmi. Tidak ada tali penanda, tidak ada tapak pendaki, bahkan tidak ada suara manusia lain. Yang mereka temukan justru pepohonan tumbang dengan pola yang aneh, seperti ditebang tetapi tanpa bekas alat. Ketika kabut mulai mengendur sedikit, mereka sampai di sebuah area yang tampak seperti pertemuan 2 lereng. Disitulah mereka berhenti untuk makan pagi seadanya. Stok makanan masih cukup banyak untuk 1 hari perjalanan normal. Tapi kini dengan keadaan tersesat, tiap bungkus makanan terasa menjadi sangat berharga. Aku nggak sangka bakal secepat ini kita kehilangan jalur, ujar Vira, suaranya hampir tak terdengar. Raffi tidak menjawab. Ia sedang memperhatikan peta kertas yang kini mulai basah dan sulit dibaca. Jalur yang mereka gunakan semalam memang jalur lama yang jarang dilalui. Dan di Gunung Salak, jalur lama bisa berarti jalur yang sudah tidak aman, atau jalur yang sebenarnya lebih baik ditinggalkan. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah, seperti air jatuh. Mereka pun berdiri dan memutuskan mengikuti suara itu. Keyakinan bahwa sungai pasti menuju peradaban menjadi satu-satunya pegangan logis saat ini. Perjalanan menuju sumber suara tidak mudah. Mereka harus melewati akar raksasa yang licin, ranting berduri, dan tanah yang beberapa kali membuat mereka tergelincir. Walaupun begitu, suara air semakin jelas, memberi harapan bahwa mereka akan menemukan landmark penting. Namun ketika mereka sampai di tepi sungai kecil itu, harapan mereka langsung tergerus. Sungai tersebut bukan sungai biasa. Alirannya kuat, jernih namun mengalir seperti pisau. Tebing licin menjulang di satu sisi, dan lereng curam di sisi lain, membuat mereka tidak bisa menyeberang atau berjalan di sepanjang alirannya tanpa risiko besar. Ini terlalu deras, kata Gilang sambil melempar ranting kecil ke arus. Ranting itu langsung hilang dalam beberapa detik. Kita nggak bisa ikutin aliran sungai. Bahaya banget, tambah Dimas. Raffi menatap ke sekitar, mencari alternatif. Namun sebelum ia sempat bicara, Naira tiba-tiba mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Dengar, ujarnya pelan. Semua terdiam. Di balik gemuruh sungai, terdengar sesuatu, semacam suara nyanyian. Lembut, namun jelas. Mengalun dalam ritme lambat dan berulang. Vira memegang lengannya sendiri, tubuhnya bergetar. Siapa itu? Gumamnya. Raffi memicingkan mata, mencari sumber suara, tapi yang ia lihat hanya pepohonan dan bayang-bayang. Kita jalan. Jangan biarin pikiran kita main, katanya cepat, meski jelas bukan hanya mereka yang terganggu oleh suara itu. Perjalanan kembali mereka mulai terasa semakin berat. Jam demi jam berlalu, namun jalur tidak menjadi jelas. Mereka kembali menemukan area yang mereka rasa pernah lewati, dan perasaan deja vu itu mulai menimbulkan rasa takut yang tidak terucapkan. Di tengah kebingungan, mereka akhirnya berhenti di bawah sebuah pohon besar yang rindangnya menghalangi cahaya. Raffi memutuskan satu hal penting. Mereka harus membuat camp baru sebelum gelap, karena ia tidak ingin malam kedua mereka habiskan dengan berjalan tanpa arah. Namun saat ia akan memeriksa ulang peta, angin tiba-tiba berhembus keras. Kabut yang semula tipis menyelimuti mereka kembali, tebal seperti kain putih. Dan dalam kabut itu, Vira menatap ke satu titik dan terdiam membeku. Aku lihat seseorang, katanya dengan suara gemetar. Di sana? Semua menoleh. Tidak ada siapapun di sana. Setidaknya, tidak ada yang bisa mereka lihat. Dan pada titik itulah, 5 pendaki itu akhirnya menyadari bahwa mereka bukan hanya tersesat secara fisik, tetapi juga perlahan terkepung oleh sesuatu yang tidak pernah diberitakan dalam laporan resmi manapun tentang Gunung Salak. Langit sore tampak muram meski jam tangan menunjukkan baru pukul 2 siang. Awan gelap menggantung di antara puncak-puncak pohon tinggi Gunung Salak, membuat cahaya matahari redup seperti menjelang petang. Hutan terasa lebih lembab dari sebelumnya, udara semakin dingin, dan kabut tak kunjung naik meski angin beberapa kali bertiup dari arah lembah. Setelah kehebohan singkat ketika Vira mengaku melihat seseorang di balik kabut, suasana kelompok menjadi sangat tegang. Tidak ada lagi percakapan ringan di antara mereka. Langkah mereka menjadi lambat dan sangat hati-hati. Masing-masing menatap ke segala arah,
memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun hutan justru terasa semakin hidup dari menit ke menit. Setiap ranting patah menimbulkan gema pelan yang terdengar terlalu dekat. Setiap desiran angin seakan memiliki arah, mengitari mereka, mengawasi, menguntit. Naira terus menatap ke belakang, merasa ada sesuatu yang bergerak jauh di balik kabut. Dimas bahkan beberapa kali berhenti tiba-tiba, karena yakin mendengar suara langkah lain yang bukan berasal dari rombongan mereka. "Raf, kita yakin gak salah satu dari kita yang tadi jalan?" tanya Dimas lirih, nada suaranya mencerminkan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. "Semua orang ada di barisan waktu itu," jawab Raffi, namun matanya sendiri tidak menunjukkan keyakinan. Gilang mencoba menjaga nalar yang tersisa. Mungkin cuma efek kabut. Mata bisa salah lihat. Suara juga bisa mantul. Namun meski ia mengatakan itu, kegelisahan di matanya sulit disembunyikan. Setelah beberapa jam berjalan tanpa menemukan jalur pasti, mereka berhenti di sebuah lereng yang sedikit lebih terbuka. Area itu dipenuhi pepohonan besar berlumut, dengan daun-daun jatuh membentuk hamparan coklat. Namun anehnya, udara di tempat itu lebih dingin dibandingkan area sebelumnya. Nafas mereka mulai terlihat tipis seperti kabut kecil setiap kali mereka menghembuskan udara. "Kalau kita nggak bikin camp dari sekarang, kita bakal kena hujan lagi," ujar Raffi. Langit tampak semakin gelap, tanda bahwa hujan besar akan turun dalam waktu dekat. Mereka mulai membangun tenda dengan buru-buru. Dimas, yang sedari tadi limbung karena kelelahan, duduk sambil memegang kaki kirinya. "Kayaknya otot gue ketarik dari tadi pagi. Sakit banget kalau diinjekin," keluhnya. Vira membantu membawakan perban sisa, sementara Naira mengambil botol minum untuk memijat perlahan kaki Dimas. Namun air minum mereka juga mulai menipis. Dari 5 botol besar yang mereka bawa, tinggal 3 yang terisi setengah. "Kalau besok kita nggak nemu jalur atau sumber air yang aman, kita bakal kehabisan," bisik Naira kepada Raffi. Raffi tidak menjawab. Ia hanya memandang pemandangan hutan di depannya, gelap, lembab, dan sangat asing. Setelah tenda selesai dibangun, mereka masuk ke dalam untuk berlindung dari angin. Namun belum 5 menit berlalu, suara aneh mulai terdengar dari luar. Suara langkah pelan, berat, seperti seseorang berjalan menginjak daun-daun kering. Semua hening. Raffi mengangkat jari ke bibir, memberi tanda agar tidak ada yang bersuara. Langkah itu terus terdengar, berputar mengitari tenda mereka. Lambat, teratur. Seolah-olah sesuatu sedang memeriksa tenda itu dari semua sisi. "Ini cuma hewan, kan?" Vira berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Namun tidak ada dari mereka yang berani menjawab. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Tidak ada suara napas, tidak ada suara gesekan. Hanya diam yang justru lebih menakutkan daripada apapun. Tiba-tiba, terdengar suara seperti seseorang menarik napas panjang. Sangat panjang, dari balik kain tenda. Suara itu seperti mencoba menghirup aroma mereka. Vira menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan jeritan. Dimas mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Kemudian, langkah itu kembali, berjalan menjauh, semakin jauh, hingga akhirnya hilang. Suasana tenda begitu hening sehingga mereka bisa mendengar detak jantung masing-masing. Hujan besar akhirnya turun, menghantam permukaan tenda seperti ratusan batu kecil. Mereka duduk rapat dalam kegelapan, hanya ditemani suara badai dan ketakutan yang mengendap. Waktu berjalan lambat. Jarum jam terasa tidak beranjak. Namun tidak lama kemudian, hal lain menyusul. Dari kejauhan, mungkin sekitar 200 meter, terdengar suara seperti seseorang memanggil. Suara perempuan. "Tolong." Naira langsung memegang lengan Raffi, wajahnya pucat. "Raf, suara itu, bukan kita dengar bareng-bareng tadi." Raffi menggeleng pelan. "Jangan buka tenda. Jangan kemana-mana. Suara itu, bukan suara orang yang butuh pertolongan." Keyakinan itu keluar dari mulutnya begitu saja. Namun ia sendiri tidak tahu dasar dari perasaan itu. Yang ia tahu hanyalah, suara itu terdengar terlalu jernih, terlalu teratur untuk ukuran hujan yang sangat deras. "Tolong." Suara itu muncul lagi. Jelas. Lama. Seolah benar-benar berada di tengah hutan gelap. Namun kali ini, terdengar nada lain di belakangnya.
seperti dua suara tumpang tindih, berbicara bersamaan, namun tidak sinkron. Membentuk harmoni yang tidak manusiawi. Gilang menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya membungkuk. Aku nggak suka suara itu. Raf, ini bukan orang, bukan orang. Hujan terus turun hingga malam. Mereka tidak tidur sama sekali. Setiap beberapa menit, mereka mendengar suara patahan ranting yang berat, seperti sesuatu berjalan di luar tenda. Kadang dari kiri, kadang dari kanan. Kadang seperti memutari tenda lagi. Ada saat-saat ketika kabut masuk melalui celah kecil di bagian bawah tenda, membuat udara semakin dingin dan lembab. Vira yang berada paling dekat celah bawah mengaku melihat bayangan kaki. Namun ketika ia hendak berteriak, bayangan itu menghilang begitu saja. Jam menunjukkan pukul 23.40 saat suara terakhir terdengar. Kembalilah. Pelan. Dingin. Tidak berasal dari satu arah saja. Seolah merambat melalui bumi, udara, dan pepohonan. Raffi menutup matanya rapat-rapat. Dimas mencengkram tangan Vira. Naira merapat pada Gilang yang membeku sambil menahan air mata. Malam itu, tidak ada dari mereka yang berbicara sampai hujan berhenti sepenuhnya. Dan ketika pagi datang, mereka menyadari satu hal yang membuat dada mereka seperti ditusuk. Ada jejak kaki besar dan tidak beraturan, mengelilingi tenda mereka. Jejak itu tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai hewan, dan terlalu banyak untuk dihitung. Sesuatu telah bersama mereka sepanjang malam. Sesuatu yang tidak akan pernah muncul dalam berita resmi apapun tentang Gunung Salak. Pagi hari ketiga di Gunung Salak tidak membawa kelegaan apapun. Matahari memang muncul sebentar, namun cahaya yang biasanya menghangatkan justru tertutup awan tebal dalam waktu singkat. Kabut kembali turun, merayap di antara pepohonan, lebih pekat dari hari sebelumnya. Tanah di sekitar tenda basah dan lembut, seakan baru digali oleh sesuatu. Raffi membuka resleting tenda perlahan. Udara dingin langsung menyergap wajahnya. Ia menatap jejak-jejak aneh yang mengelilingi tenda. Jejak besar, tidak beraturan, dan ada beberapa yang seakan menyeret sesuatu. Letaknya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan, dan terlalu banyak untuk hanya satu makhluk. Dimas keluar dengan terpincang-pincang. Kakinya membengkak, membuat ia berjalan lebih lambat. Vira membantu memegangi lengannya, sementara Gilang sibuk menyalakan kompor kecil untuk membuat minuman hangat. Namun sebelum air sempat mendidih, Naira memanggil mereka dengan suara yang tidak biasa. Teman-teman, kalian lihat ini. 5 meter dari tenda, ada sesuatu yang menggantung di salah satu cabang pohon besar. Awalnya tampak seperti kain putih basah. Namun ketika Raffi mendekat, ia menyadari itu bukan kain, melainkan potongan plastik pembungkus makanan, robek panjang seperti dicakar. Makanan kita semalam pakai plastik ini, kata Naira, wajahnya tegang. Raffi menatap ranting di atasnya. Plastik itu tersangkut terlalu tinggi, sekitar 2 meter dari tanah. Tidak mungkin terbang sendiri. Tidak mungkin hewan kecil yang melakukannya. Sesuatu telah mengambil plastik itu dan meletakkannya kembali. Namun yang membuat mereka semakin ngeri adalah fakta bahwa plastik itu dibentuk seperti melingkari cabang, seolah memamerkan hasil kerja seseorang atau sesuatu. Tidak ingin menghabiskan waktu lebih lama di area tersebut, Raffi memutuskan mereka harus bergerak. Dengan kompas yang terus bergetar, peta yang rusak, dan kabut tak berujung, satu-satunya pilihan mereka adalah menyusuri kontur tanah ke arah yang diperkirakan sebagai utara. Kita ikuti lereng ini, kata Raffi. Kalau benar, kita bisa sampai di jalur lama. Paling enggak, kita menjauh dari sini. Namun baru 10 menit berjalan, Gilang berhenti mendadak. Raf, lihat ini. Tanah di depan mereka retak memanjang seperti bekas geseran besar. Di dalamnya, tampak bekas sesuatu yang berat menyeret tanah menuju arah hutan lebat. Tidak ada jejak sepatu, tidak ada tanda alat. Hanya guratan panjang, dalam, seperti tubuh besar pernah ditarik. Bukan binatang, ucap Vira lirih. Nggak ada bulunya, nggak ada kotorannya, nggak ada apa-apa. Dimas menelan ludah. Kalau bukan binatang, berarti manusia? Tapi siapa yang geret-geret? Segede ini? Tidak ada yang menjawab. Suasana menjadi semakin tegang ketika mereka berjalan makin jauh. Hutan semakin rapat.
Cahaya semakin sedikit. Akar-akar menggunung seperti belitan ular. Suara serangga menghilang. Hanya angin, perlahan, seperti berbisik di telinga. Sekitar 1 jam kemudian, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti jalur. Jalur itu sempit, dipenuhi daun kering, namun berbeda dengan hutan sekitarnya. Permukaan tanahnya lebih rendah, seperti pernah dilalui bertahun-tahun lalu. Bisa jadi ini jalur lama yang pernah digunakan pendaki atau warga sekitar sebelum akhirnya ditutup. Raffi memutuskan mengikuti jalur itu. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak tanda-tanda aneh muncul. Pertama, mereka menemukan tumpukan batu kecil, tersusun rapi seperti penanda. Namun bentuknya tidak biasa. Tiap batu ditumpuk membentuk segitiga, dengan satu batu kecil di puncaknya. Mereka menemukan 3 tumpukan berbeda, semuanya mengarah ke satu sisi hutan. Ada yang bikin ini, kata Naira. Dan menurutku, bukan pendaki. Tanda kedua, ada beberapa pohon yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Garis memutar, lingkaran terbelah, dan lengkungan besar seperti mata. Ukiran itu terlihat baru, serat kayu di dalamnya masih cerah, belum gelap akibat udara. Dimas memutar tubuh perlahan, memandang pohon di sekitarnya. Kenapa gue ngerasa kayak kita masuk tempat yang gak seharusnya? Tidak ada jawaban. Karena semua merasakan hal yang sama. Langkah mereka terhenti ketika jalur tua itu membawa mereka ke sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di tengahnya, ada pondasi beton tua, mungkin sisa bangunan pos, menara pemantau, atau instalasi lama yang sudah lama ditinggalkan. Warnanya kusam, tertutup lumut, dan retak-retak. Ada sisa tiang logam juga, patah, berkarat. Tempat itu seharusnya memberi rasa aman. Jejak peradaban. Tanda bahwa manusia pernah berada di sini. Namun entah kenapa, tempat itu justru terasa lebih dingin, lebih gelap, dan lebih sepi daripada hutan yang baru mereka lewati. Kayaknya ini bangunan zaman dulu, ujar Gilang sambil menyentuh dinding beton. Dulu banyak cerita tentang wilayah yang sering dipakai latihan militer. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Vira memutar tubuh cepat. Siapa yang manggil nama aku tadi? Semua menajamkan telinga. Tidak ada suara. Hanya angin yang melewati celah pohon. Baru aja, ada yang manggil. Suaranya kecil, tapi jelas. Kayak dari arah situ. Vira menunjuk ke arah belantara di kiri. Tangannya bergetar. Vir, nggak ada suara apa-apa, kata Dimas sambil memegang bahunya. Namun Vira bersikeras. Ada. Dan suaranya kayak, suara aku sendiri. Raffi langsung menahan napas. Ia tahu tanda itu, fenomena di mana seseorang mendengar versi dirinya sendiri memanggil. Itu bukan hal asing dalam cerita-cerita pendaki lain yang tersesat di gunung dengan reputasi mistis. Fenomena yang konon tidak boleh ditanggapi atau diikuti. Kita nggak boleh berhenti di sini, kata Raffi cepat. Tempat ini nggak aman. Mereka pun berjalan melewati pondasi beton itu, namun ketika mereka kembali masuk ke jalur, kabut tiba-tiba turun begitu cepat, menutup pandangan. Suhu turun drastis. Nafas terasa berat. Seperti ada selimut tebal menutupi seluruh hutan. Ketika kabut mereda sedikit, mereka terdiam. Jalur yang tadi jelas kini tidak ada. Hilang. Hilang seluruhnya. Tanah di depan mereka hanyalah dataran sempit dengan pepohonan yang tampak seperti mengurung. Hutan berubah bentuk, seolah-olah tempat itu memindahkan dirinya. Apa kita balik ke arah pondasi tadi? Tanya Gilang sangat pelan. Namun ketika mereka menoleh ke belakang, pondasi itu sudah tidak ada. Tempat itu berubah menjadi belantara rapat penuh akar. Raf, Vira memegang lengan Raffi. Tempat kita lewatin barusan, hilang. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kita, diputar balik lagi. Ini hutan gak normal, Raf. Kita nggak sendirian. Naira mengambil napas dalam. Aku ngerasa dari tadi ada yang ngarahin kita. Kita bukan tersesat, kita digiring ke suatu tempat. Raffi merasakan punggungnya dingin. Hutan yang semula hanya asing dan berbahaya, kini terasa seperti sebuah labirin hidup yang bisa berubah kapan saja. Menghilangkan jalur, menutup jalan, dan menampilkan sesuatu hanya ketika ia menginginkan. Orientasi sudah selesai.
Dan kini, untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, mereka semua sadar bahwa peristiwa yang akan mereka hadapi selanjutnya tidak lagi bisa dijelaskan oleh logika biasa. Kabut itu turun begitu cepat hingga kelima pendaki tidak sempat berpikir panjang. Pagi hari yang semula diharapkan menjadi titik terang justru berubah menjadi awal dari kekacauan yang sulit dijelaskan. Saat mereka keluar dari tenda, pemandangan hutan tidak lagi sama dengan yang mereka lihat malam sebelumnya. Jalur yang seharusnya terus menanjak kini tampak seperti terbagi dua, dengan satu jalur kecil menuju kiri, dan yang lainnya turun sedikit ke arah kanan. Namun kedua jalur itu sama-sama dipenuhi kabut putih yang bergerak seperti kepulan asap dingin. "Ini bukan jalur semalam," ujar Naira dengan suara gemetaran. Ia memegang kompas kecil yang digantungkan di lehernya. Jarumnya berputar-putar tidak stabil, seolah kehilangan orientasi. Raffi mencoba bersikap tegas. "Oke, kita jangan panik dulu, kita telusuri perlahan, cek arah matahari juga." Namun ketika ia menengadah, matahari pun tak terlihat. Langit sepenuhnya tertutup kabut dan awan gelap yang menggumpal. Tidak ada tanda-tanda arah timur atau barat. Udara dingin menusuk sehingga napas membentuk uap tipis setiap kali mereka bicara. Dimas mencoba menenangkan Vira yang terlihat pucat. "Tenang, kita cuma harus cari jalur yang paling jelas. Pasti ada." "Masalahnya," Vira menunjuk ke tanah, "jejak kita hilang." Tanah di sekitar camp basah akibat hujan semalaman. Jejak kaki menghilang sepenuhnya karena longsoran kecil yang terjadi saat hujan deras. Pohon-pohon rapat menutupi pandangan, dan suara aliran air yang jauh tadi malam kini terdengar semakin dekat, seperti mengalir di bawah tanah atau di balik dinding kabut. Raffi memutuskan untuk mengambil jalur ke kanan, karena sedikit tampak menurun dan kemungkinan mengarah pada sungai kecil. Sungai biasanya menjadi penanda jalur alam. Mereka berjalan pelan dalam barisan. Headlamp yang sudah redup, karena semalaman menyala kini, hampir tidak memberikan banyak cahaya. Semakin jauh mereka melangkah, kabut justru makin tebal. Kabut itu tidak seperti kabut biasa. Rasanya lebih dingin, seolah mengandung butiran es halus, dan bergerak lambat seperti hidup. Sesekali mereka harus berhenti untuk memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Setelah sekitar 20 menit berjalan, Dimas tiba-tiba berhenti mendadak. "Gue dengar sesuatu," katanya pelan. Semua terdiam. Mereka hanya mendengar desiran angin dan tetesan air yang jatuh dari dahan. Tapi Dimas yakin ia mendengar suara seseorang. Suara perempuan, jauh di dalam kabut, memanggil dengan nada rendah, "Sini." "Jangan bercanda," tegur Raffi dengan nada keras. "Gue nggak bercanda, Vi. Sumpah, itu suara orang." Naira memegang tangannya. "Jangan ikutin. Kita tetap di jalur." Namun tiba-tiba, dari balik kabut di sisi kiri mereka, terdengar suara ranting patah. Sesuatu bergerak. Mereka semua menoleh serempak. Bayangan gelap, tinggi, dan kurus tampak berdiri di antara pepohonan. Tidak jelas wujudnya, kabut menutupi sebagian besar siluetnya. Tapi yang membuat mereka merinding adalah cara bayangan itu bergerak. Tidak berjalan, melainkan seperti meluncur perlahan. Vira langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Gilang berdiri kaku, bahkan lupa bernapas. "Jangan lihat. Lanjut jalan," kata Naira cepat. Mereka mempercepat langkah, namun kabut tidak memberi ruang. Suara langkah bayangan itu menghilang, tetapi hawa dingin seolah mengikuti mereka dari belakang. Dimas beberapa kali menengok, namun tidak melihat apapun selain putih pekat. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa menemukan jalur yang jelas, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil, dikelilingi tebing tanah di sisi kiri dan kanan. Seharusnya area ini memberikan harapan, tempat terbuka berarti lebih mudah menemukan jejak. Namun justru sebaliknya. "Ini jalur buntu," kata Gilang lirih. Tanah di depan mereka adalah tebing curam setinggi 2 meter yang nyaris vertikal. Tidak ada jejak pendaki lain. Tidak ada tanda tali, panah, atau batu yang tertata sebagai penanda jalur. Raffi meraih peta kecil di saku celananya, membuka dengan tangan gemetar. Harusnya ini nggak ada di peta. Jalur resmi nggak pernah sampai ke tebing model gini." "Berarti kita salah jalan sejak tadi malam," jawab Naira. Saat mereka berdiri di sana, kabut kembali bergerak aneh,
seperti berputar, membentuk pusaran pelan. Dimas yang paling dekat dengan kabut merasakan kulit lengannya meremang. Ia mundur selangkah. Vi, ini nggak benar. Kita harus balik. Raffi mengangguk. Oke, kita balik ke camp. Kita tunggu cuaca membaik. Namun keputusan itu datang terlambat. Ketika mereka mencoba kembali ke arah semula, jalur yang mereka lewati tidak lagi ada. Semak-semak baru tampak tumbuh menutup jalan, dan pohon besar yang sebelumnya berada di kanan jalur kini terlihat lebih dekat, seperti bergeser. Mereka seperti masuk ke area yang berubah bentuk. Gilang mulai kehilangan kesabaran. Ini nggak masuk akal. Kita nggak mungkin jalan sejauh ini hanya buat balik lagi ke tempat yang beda. Vira mulai menangis. Kita tersesat. Kita beneran tersesat. Kabut semakin menebal, menutupi pandangan hingga hanya tersisa beberapa langkah ke depan. Pada titik itu, mereka benar-benar merasa seperti ditelan hutan yang tidak ingin dilepaskan. Raffi mencoba menguatkan suara, meski ia sendiri mulai panik. Dengar semua, kita tetap di sini dulu, kita kumpul, jangan ada yang jauh dari rombongan. Namun mendadak dari arah belakang mereka terdengar suara lain, kali ini lebih jelas. Suara seperti seseorang berjalan cepat di atas ranting-ranting kering. Meski mustahil ada ranting kering setelah hujan semalaman. Cerak, cerak, cerak. Semua terdiam. Suara itu semakin dekat. Nggak mungkin itu hewan, bisik Vira. Raffi mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Tapi suara itu berhenti tiba-tiba. Lalu diganti suara lain, lebih lirih, membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa kalian kesini? Suaranya seperti ditiup angin, datang dari segala arah, tidak bisa ditentukan sumbernya. Pada detik itu, mereka sadar, ini bukan hanya tentang tersesat. Ada sesuatu yang menginginkan mereka tetap berada di dalam hutan itu. Dan itu baru hari pertama. Kabut yang menutup mereka sejak pagi itu, akhirnya berubah menjadi tembok tipis yang membiaskan cahaya. Tidak lagi sekadar putih, tetapi berlapis abu keperakan, seolah memantulkan bayangan-bayangan samar dari kedalaman hutan. 5 pendaki kini berdiri dalam lingkaran kecil, saling menatap dengan wajah ketakutan yang mulai mereka coba samarkan dengan logika, meski logika sudah tidak banyak berguna di tempat seperti itu. Raffi menarik napas panjang dan mencoba meraih kendali. Kita jangan terpancing suara yang tadi. Kita cari tempat yang sedikit lebih aman. Kita harus keluar dari area ini, minimal sampai dapat titik koordinat yang jelas. Namun Dimas masih terlihat terguncang. Vi, suara itu nyata. Gue denger jelas banget, kayak orang yang ada di belakang telinga gue. Naira mengangguk perlahan. Aku juga dengar, tapi aku nggak tahu dari arah mana. Vira merapatkan jaketnya, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin. Kalau ini bukan suara hewan, terus apa? Kita nggak cuma nyasar, kan? Gilang menutup mulutnya sebentar, menahan kata-kata yang ingin keluar. Ia paling rasional di antara mereka. Tapi bahkan dia tidak sanggup menyangkal bahwa hal-hal yang mereka alami sejak pagi tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sementara perdebatan berlangsung, suara kabut yang berembus terasa semakin dekat, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir di sekitar mereka. Setiap kali mereka bergerak, kabut bergeser seperti mengikuti. Raffi akhirnya memberi instruksi. Kita bergerak pelan. Kita pilih jalur yang paling memungkinkan buat turun. Jangan ada yang lepas barisan. Mereka berjalan berurutan, Raffi di depan, diikuti Naira, Gilang, Dimas, dan Vira di paling belakang. Langkah mereka pelan, menembus rerumputan basah dan tanah berlumpur yang licin. Setiap langkah terasa seperti memindahkan mereka ke hutan lain. Karena semakin mereka maju, semakin asing bentuk pepohonan di sekitar. Suara air mengalir yang mereka dengar sejak pagi masih ada, tetapi jaraknya seperti berubah-ubah. Kadang terdengar dekat, seperti hanya beberapa meter di bawah kaki mereka. Kadang menghilang sepenuhnya. Kabut memantulkan suara itu seolah-olah berasal dari segala arah. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka. Tanahnya menurun, tapi tidak terlalu curam. Ini lebih aman, ujar Raffi. Kita ikutin jalur turunan, biasanya mengarah ke sungai. Namun ketika langkah mereka mulai stabil, sesuatu terjadi. Vira, yang berada di barisan paling belakang,
tiba-tiba berhenti. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat sepucat kabut. "Raffi," panggilnya lirih. "Aku dengar suara lagi." Semua menoleh. "Suara apa?" tanya Gilang. "Suara orang, tapi beda sama yang tadi." Vira menggenggam lengan Dimas kuat-kuat, hingga persendian jarinya memutih. "Suara ini kayak orang banyak, dari bawah sana." Mereka semua mendengarkan. Dan benar. Ada suara samar-samar seperti percakapan, tapi tidak jelas bahasanya. Bukan bahasa Indonesia. Bukan juga suara pendaki. Lebih seperti gumaman dari puluhan mulut yang bicara bersamaan tanpa henti. Suara itu seperti berasal dari bawah tanah. "Vi, kita jangan turun ke sana," tegas Naira tiba-tiba. Suara itu bukan suara orang. Tapi sebelum Raffi sempat menjawab, tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bukan getaran gempa, melainkan getaran kecil yang ritmis, seperti langkah kaki. "Jangan diam." Raffi mulai kehilangan ketenangan. "Kita cari jalur lain." Mereka berbalik ke arah kiri, mencoba menembus vegetasi yang lebih rapat. Namun di titik ini, hutan seperti menutup dirinya. Ranting-ranting rendah menutupi setiap celah, akar pohon muncul seperti tangan yang mencengkeram tanah. Seakan ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Dimas mencoba memotong ranting dengan pisau lipatnya, tapi anehnya, ranting-ranting itu terasa sangat keras, tidak seperti kayu biasanya. Bahkan setelah 3 kali tebasan, hanya goresan dangkal yang terlihat. "Ini mustahil," gumam Dimas. Di tengah usaha mereka membuka jalur, kabut kembali bergerak aneh. Kali ini seperti membentuk lorong memanjang ke arah kanan. Sebuah jalan kecil tampak terbuka, padahal sebelumnya tertutup vegetasi rapat. Pada saat yang bersamaan, suara gumaman itu menghilang. Digantikan oleh suara lain. Satu suara. Suara perempuan. Lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian tidak seharusnya di sini." Vira langsung memeluk Naira. Gilang mundur 2 langkah. Dimas hampir menjatuhkan pisaunya. Raffi, dengan suara tercekat, berkata, "Kalian dengar?" Semua mengangguk. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, seperti tepat di antara pepohonan di depan mereka. "Pergi." Naira memalingkan wajah ke kabut. "Itu bukan suara manusia," katanya dengan getaran halus di suaranya. "Itu, entah apa, tapi kita harus keluar dari sini sekarang." Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu melesat di antara pepohonan, melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Angin kencang menerjang wajah mereka dan membuat dedaunan bergetar. Tidak ada yang melihat bentuknya, hanya bayangan gelap yang bergerak seperti potongan malam hari. Vira menjerit kecil sementara Dimas menariknya mendekat. "Kita nggak aman di sini," teriak Gilang. Raffi akhirnya mengambil keputusan yang tidak ingin diambil siapapun. Mereka harus mengikuti lorong kabut itu. Bukan karena mereka yakin itu adalah jalan keluar, tapi karena itu satu-satunya jalan yang terbuka. "Kita masuk," kata Raffi dengan suara keras. "Jangan pisah. Jangan noleh." Dan mereka masuk ke dalam lorong kabut itu, yang entah kenapa rasanya lebih hangat daripada udara di luar. Langkah mereka cepat, hampir seperti berlari. Hanya suara napas terburu-buru dan degup jantung yang terdengar. Namun di tengah perjalanan, kabut itu menebal kembali, menutup bagian belakang mereka, seolah menelan jejak di belakang. Dan suara yang tadi memperingatkan mereka berubah. Tidak lagi berkata, "Pergi." Tapi perlahan, dari jauh di dalam kabut yang semakin gelap, terdengar suara lain. "Kalian tidak bisa pulang." Itu adalah awal dari hari kedua, hari yang menandai bahwa mereka bukan hanya tersesat. Mereka sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak mengenal belas kasihan. Lorong kabut yang mereka masuki itu seperti tidak memiliki ujung. Setiap kali Raffi menatap ke depan, rasanya jarak pandang selalu tetap, sekitar 3-5 meter, seolah mereka berjalan tanpa benar-benar berpindah tempat. Kabutnya bergerak perlahan, bukan naik atau turun seperti kabut biasa, namun menyapu-menyamping, seolah mendorong mereka agar terus maju. Di belakang, kabut menutup rapat jalur yang telah mereka lewatkan, seperti pintu yang dikunci dari dalam. "Vi, kita beneran masih di gunung yang sama, kan?" tanya Gilang dengan suara rendah,
hampir seperti bisikan. Raffi terdiam beberapa detik. Ia ingin menjawab, ya, tapi sesuatu dalam hatinya membuat kata itu tak keluar. Kita terus jalan dulu, jangan mikir aneh-aneh. Namun pikiran anehlah satu-satunya yang masuk ke kepala mereka saat itu. Setelah hampir 15 menit berjalan dalam lorong sempit itu, kabut mulai menipis. Vegetasi di depan tampak lebih jelas. Mereka akhirnya keluar ke sebuah area yang begitu luas dan terbuka, terlalu luas untuk ukuran kawasan hutan Gunung Salak. Tanahnya lembab, licin, dan dipenuhi lumut tebal. Pohon-pohon tinggi berjajar membentuk lingkaran, dan di tengah lingkaran itu terdapat sebuah cekungan besar seperti mangkuk alam dengan tanah agak cekung ke bawah. Ini, apa? Gumam Naira. Tak ada yang bisa menjawab. Semua hanya memandangi tempat itu dengan rasa ngeri samar. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara burung. Sunyi seperti ruang kosong. Mereka berjalan turun ke dalam cekungan itu dengan perasaan ragu. Tanahnya lebih lembut, seperti diinjak karpet basah. Ketika sampai di dasar cekungan, Dimas menunjuk sesuatu. Lihat itu. Di atas permukaan tanah terdapat jejak-jejak kaki. Banyak sekali. Namun jejak itu bukan jejak sepatu gunung, melainkan bekas telapak kaki manusia telanjang. Ukurannya berbeda-beda, ada yang kecil seperti kaki anak-anak, ada pula besar seperti orang dewasa. Semuanya mengarah ke satu titik di sudut cekungan, tepat di bawah sebuah tebing kecil. Vira langsung memegang lengan Naira. Vi, kenapa ada jejak kaki kayak gini? Raffi menelan ludah. Mungkin warga lokal? Atau warga lokal mana yang jalan kaki tanpa alas? Di tempat kayak gini, potong Gilang, suaranya mulai meninggi karena panik. Dimas berjongkok, memperhatikan jejak itu lebih dekat. Ini jejak baru, katanya. Tanahnya masih lembek. Ini bukan jejak lama. Dan di antara jejak-jejak manusia itu, ada jejak lain. Jejak yang sangat besar, panjang, dengan ujung meruncing seperti kuku. Itu bukan jejak manusia. Dan bukan jejak hewan hutan yang mereka kenal. Ini, bukan singa, bukan macan, ujar Dimas lirih. Jejaknya panjang. Seperti kaki berdiri. Vira menutup mulutnya, mencoba menghindari teriakan. Gilang berkata pelan, Vi, kita nggak boleh di sini. Tempat ini, kayak tempat berkumpulnya sesuatu. Saat mereka akan pergi dari cekungan itu, tiba-tiba terdengar suara berat dari arah pepohonan. Suara seperti napas panjang, dalam, berat, dan dipenuhi dengus kasar. Suara itu jelas berasal dari makhluk berukuran besar. Raffi mengangkat tangan, memberi tanda agar semua diam. Mereka membeku. Suara napas itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Begitu dekat hingga mereka bisa merasakan getarannya di tanah. Ho, ho. Vira memeluk Naira erat-erat. Dimas dan Gilang menahan napas. Raffi memejamkan mata sejenak, berharap suara itu hanya bayangan. Tapi ketika mereka menoleh sedikit ke arah pepohonan sebelah barat, mereka melihatnya. Sebuah siluet besar berada di balik batang pohon raksasa. Bentuknya tinggi, 2 kali tinggi manusia biasa. Kepalanya membungkuk sedikit, seolah sedang mengamati. Mereka tidak bisa melihat detail wajahnya karena kabut tipis menutupi, namun mereka bisa melihat garis besar tubuhnya. Kurus, panjang, dan tidak proporsional seperti manusia. Ketika makhluk itu bergerak, tanah di bawah kaki mereka ikut bergetar sedikit. Itu bukan manusia, bisik Naira dengan suara patah. Raffi meraih lengan mereka semua. Kita pergi sekarang. Mereka berlari mendaki cekungan, menembus semak-semak tanpa berpikir panjang. Suara makhluk di balik pepohonan terdengar bergerak, cepat dan berat. Terdengar ranting patah, daun bergesekan keras, dan langkah-langkah panjang seperti hewan besar yang sedang mengejar. Cerak, cerak, tut. Napas mereka tersengal-sengal. Kabut tebal kembali muncul, namun entah bagaimana justru membantu menutupi langkah mereka. Mereka terus berlari, tidak peduli arah, hanya ingin menjauh dari tempat itu. Setelah hampir 5 menit berlari tanpa henti, mereka berhenti di sebuah tebing kecil yang memaksa mereka berhenti. Mereka terengah-engah hingga dada terasa hendak meledak. Dimas memutar badan, memastikan tidak ada bayangan yang mengikuti mereka.
Gue nggak lihat apa-apa, tapi suaranya tadi. Vi, itu beneran bukan manusia. Raffi menundukkan kepala, mencoba kembali berpikir logis. Namun logika sudah tidak cukup. Kita istirahat sebentar, ujarnya, tapi jangan jauh-jauh. Saat mereka duduk di tanah, kabut di sekitar perlahan berubah. Kabutnya tidak lagi putih pucat. Sekarang berwarna keabu-abuan gelap seperti asap. Dari kejauhan, terdengar sesuatu seperti dentuman rendah, bukan langkah makhluk tadi, melainkan suara seperti drum berukuran besar. Dum, dum, dum. Ritmenya lambat, teratur, dan berasal dari dalam hutan yang lebih dalam. Suara itu terasa di dada, seperti memanggil, atau memperingatkan. Vira menutup telinganya. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau. Naira memeluknya. Tenang, kita bareng-bareng. Namun Gilang berdiri perlahan, menatap ke arah suara itu. Vi, suara itu, kayak dipanggil. Kau jangan mulai lagi, bentak Raffi, tapi Gilang tampak aneh. Matanya tidak fokus, napasnya memburu. Kayak, ada yang mau kita datengin. Suaranya kayak, minta kita ke sana. Dimas langsung menarik bahunya. Hei, sadar, jangan ikutin apapun. Gilang menggeleng keras, seolah berusaha keluar dari sesuatu yang menjerat pikirannya. Gue, hampir jalan sendiri. Raffi tahu itu tanda bahaya. Daerah ini bukan hanya menyesatkan secara fisik, namun juga menarik kedalaman pikiran. Menarik pikiran seseorang hingga bingung antara kehendak diri dan kehendak lain. Raffi berdiri, suaranya tegas meski tubuhnya gemetar. Dengar semua. Kita harus keluar dari area ini sekarang. Kalau kita tinggal di sini lebih lama, gue yakin kita bakal. Ia tidak melanjutkan. Karena tiba-tiba, suara drum itu berhenti. Digantikan oleh suara lain. Suara yang jelas, dekat, dan membuat darah mereka terasa berhenti mengalir. Satu sudah terpanggil. Suara itu berasal dari belakang mereka. Semua menoleh serempak. Tapi kabut terlalu tebal. Dan mereka tidak tahu siapa, atau apa, yang dimaksud, satu. Namun mereka semua merasakan hal yang sama. Seseorang dari mereka akan menjadi korban berikutnya. Memasuki hari ke-9, kondisi kelima pendaki semakin kritis. Stamina sudah menurun drastis. Persediaan makanan hanya tersisa sepotong coklat yang mereka bagi berlima, dan kulit tangan mereka mulai memucat akibat terus-menerus terpapar udara lembab hutan Gunung Salak. Namun justru ketika mereka mencoba tetap berjalan mengikuti aliran air kecil yang mereka yakini mengarah keluar hutan, sebuah kejadian baru muncul dan memperburuk keadaan. Di tengah kabut tebal yang hampir seperti dinding, Ari, yang berjalan paling depan, tiba-tiba berhenti dengan tubuh menegang. Ia menunjuk pada tanah berlumpur di hadapannya, jejak kaki manusia. Namun yang membuat semua terdiam bukanlah jejaknya, melainkan fakta bahwa jejak itu terhenti begitu saja di titik tertentu, seolah pemiliknya hilang tanpa meninggalkan langkah berikutnya. Ini bukan normal, bisik Dito, suaranya bergetar. Mereka mencoba mengamati area sekitar, tetapi kabut terlalu tebal dan pepohonan terlalu rapat. Tak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Bahkan suara hutan pun terasa aneh. Tidak ada burung, tidak ada gemerisik, hanya keheningan yang menekan. Saat mereka memutuskan untuk berbalik arah, terdengar suara serupa langkah kaki dari arah kabut. Tidak cepat, tetapi konsisten. Mendekat. Langkah itu terdengar menyeret, seperti seseorang berjalan dengan kaki berat atau pincang. Kelima pendaki saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Hingga akhirnya langkah itu berhenti tepat di luar jangkauan pandang mereka, hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Tak ada wujud. Tak ada bayangan. Hanya ada perasaan seolah sesuatu sedang memperhatikan mereka. Raffi, yang selama ini paling rasional, mendadak berkata dengan suara rendah, "Kita harus pergi. Sekarang." Tanpa saling bicara lagi, mereka memaksa tubuh mereka bergerak meninggalkan lokasi tersebut. Namun semakin jauh mereka berjalan, perasaan diikuti itu tidak hilang. Sesekali terdengar ranting patah di belakang mereka, terkadang seperti sesuatu bergerak di antara pepohonan. Kecurigaan berubah menjadi ketakutan yang membuncah. Ketika malam tiba dan mereka mencoba beristirahat tanpa api unggun untuk menghindari perhatian,
apapun yang mengikuti, Dito mendadak mengaku mendengar suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Suara yang mirip, tetapi bukan suara manusia normal. Suara itu datar, lambat, dan terasa seperti tidak berasal dari pita suara, melainkan dari kehampaan. Dalam kondisi mental yang semakin goyah, kelima pendaki mulai bertengkar tentang arah yang harus diambil, saling menyalahkan, dan nyaris kehilangan kewarasan. Tetapi apapun yang terjadi, mereka sadar satu hal. Mereka tidak hanya tersesat, tetapi juga sedang berada di wilayah yang seharusnya tidak mereka jamah. Wilayah yang diketahui warga lokal sebagai area yang sering mengambil kembali siapapun yang masuk terlalu dalam. Hari ke-11 menjadi malam paling menentukan. Malam ketika batas antara hidup dan hilang selamanya seolah hanya setipis asap kabut Gunung Salak. Kelima pendaki sudah berada di titik paling lemah. Tidak makan selama 2 hari penuh, hanya meneguk sedikit air dari daun-daun yang meneteskan embun, dan berjalan tanpa arah dengan langkah sempoyongan. Saat senja berubah menjadi gelap pekat, kabut turun lebih tebal dari malam-malam sebelumnya, membuat jarak pandang tidak lebih dari 1 meter. Mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah cekungan tanah yang cukup kering. Walau takut, mereka sudah tidak punya tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Raffi menyalakan senter kecil, satu-satunya sumber cahaya yang masih berfungsi. Namun tak lama setelah mereka duduk, suara langkah kaki itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan jumlahnya bukan 1. Seperti lebih dari 2 atau 3 pasang kaki berjalan mengitari mereka. Berputar. Menutup lingkaran. Aku lihat bayangan, bisik Dito sambil menunjuk ke arah kabut. Benar saja, ada siluet samar, tinggi dan kurus, berdiri diam. Lalu muncul lagi di sisi kiri dan sisi kanan. Seolah mereka dikepung oleh sosok-sosok yang tidak pernah memperlihatkan wajah. Sinar senter Raffi berkedip-kedip, seperti dipaksa mati oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan ketika akhirnya padam sepenuhnya, kegelapan menyelimuti mereka hanya dengan cahaya kabut remang dari bulan yang tertutup awan. Lalu terdengar suara itu, suara yang beberapa malam sebelumnya hanya terdengar memanggil satu nama. Tapi kali ini, suara itu memanggil semua nama mereka. Raffi, Ari, Dito, Ilham, Rangga. Pelafalannya lambat, seperti dari seseorang yang baru pertama kali mencoba mengucapkan nama manusia. Namun di baliknya ada gaung yang membuat bulu kuduk berdiri. Kelima pendaki sontak bangkit berdiri walau tubuh mereka gemetar hebat. Suara itu kemudian berubah menjadi teriakan panjang, melengking, tidak manusiawi, terdengar seperti gabungan jeritan orang tenggelam dan hewan terluka. Teriakan itu memantul dari segala arah. Dan tepat setelah teriakan itu berhenti, semua bayangan yang tadi mengelilingi mereka bergerak cepat, seperti menyergap. Ari jatuh tersungkur, hampir terseret ke dalam kegelapan, tetapi Raffi memegang lengannya sekuat tenaga. Ilham dan Rangga mulai berlari tanpa arah, sedangkan Dito berusaha menahan salah satu bayangan yang meraih pundaknya. Meski tangan itu sebenarnya tidak benar-benar menyentuh, hanya seperti angin dingin yang menusuk tulang. Lalu, di puncak kekacauan itu, terdengar suara lain, kali ini suara manusia. Suara teriakan keras dari kejauhan. Pendaki, diam di tempat. Jangan bergerak. Senter putih terang menembus kabut. Suara bising peluit mengikuti. Cahaya-cahaya itu datang dari arah kiri, makin mendekat, membawa harapan yang hampir hilang. Seketika semua bayangan yang mengelilingi pendaki lenyap, hilang begitu saja seperti kabut yang tertiup angin. Hening mendadak muncul, suasana berubah total. Tim SAR akhirnya menemukan mereka. Namun sesuatu yang lebih mengerikan tampaknya terjadi. Anggota tim SAR yang pertama kali menyentuh tangan Ari mendapati tubuh para pendaki dalam keadaan sangat dingin. Dingin seperti seseorang yang baru saja disentuh oleh sesuatu yang bukan manusia. Itulah titik paling menegangkan, di mana hidup dan lenyapnya kelima pendaki hanya terpaut beberapa detik. Setelah momen dramatis penyelamatan itu, tim SAR segera mengevakuasi kelima pendaki keluar dari zona hutan yang selama ini dikenal sangat berbahaya dan jarang tersentuh. Meskipun tubuh mereka lemah, langkah mereka goyah, dan pandangan mereka masih kacau. Ada rasa lega yang akhirnya menyelinap ketika sinar lampu-lampu SAR menggantikan kegelapan hutan Gunung Salak. Namun perjalanan menuju pos pendakian bukan tanpa tantangan. Sepanjang perjalanan turun, beberapa anggota SAR melaporkan merasakan sesuatu mengikuti rombongan mereka,
meski tidak terlihat. Anjing pelacak yang dibawa pun sempat menggonggong ke arah pepohonan gelap, bulu-bulunya berdiri, sebelum kemudian mendadak terdiam seolah menahan peringatan yang tidak bisa disampaikan. Sesampainya di pos bawah, kelima pendaki langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat. Kondisi fisik mereka sangat memprihatinkan. Dehidrasi parah, luka-luka kecil di kaki dan tangan, serta hipotermia ringan akibat terlalu lama berada di dalam hutan lembab. Secara medis mereka selamat, tetapi secara psikologis, ada sesuatu yang berubah. Ketika petugas mencoba meminta keterangan, kelima pendaki hanya diam tak banyak bicara. Beberapa dari mereka menangis pelan, sementara yang lain memalingkan wajah setiap kali ditanya apa yang sebenarnya terjadi hari-hari terakhir sebelum ditemukan. Mereka hanya memberikan jawaban singkat. Kami tidak sendirian di sana. Hanya itu. Pihak berwenang akhirnya mengambil keputusan. Berita tentang hilangnya kelima pendaki dan proses penyelamatan yang berbahaya ini tidak akan dipublikasikan. Alasannya jelas, menjaga nama baik kawasan wisata Gunung Salak yang selama ini dikenal indah namun menyimpan cerita-cerita kelam yang jarang diangkat. Pemerintah daerah dan pengelola jalur pendakian sepakat untuk menutup rapat informasi, hanya mencatat kejadian ini sebagai pendapat tersesat yang berhasil dievakuasi, tanpa rincian lebih lanjut. Laporan resmi SAR pun dipangkas. Hanya menyebutkan temuan teknis seperti koordinat penemuan, kondisi fisik, dan waktu evakuasi, tanpa satupun menyebutkan fenomena yang dialami para pendaki. Setelah diperbolehkan pulang, kelima pendaki hidup dengan trauma masing-masing. Mereka jarang bertemu, jarang berbicara satu sama lain, seolah pengalaman itu terlalu berat untuk dikenang bersama. Namun ada satu kesamaan dari mereka semua. Setiap malam, ketika dunia mulai sunyi, masing-masing dari mereka mengaku masih mendengar suara samar-samar memanggil nama mereka, dari arah yang tidak pernah bisa mereka temukan sumbernya. Gunung Salak mengembalikan mereka, tapi ada bagian dari mereka yang seolah masih tertinggal di sana. Dan mungkin, sesuatu dari gunung itu ikut pulang bersama mereka.